Michael H. Ord dalam bukunya yaitu 100 orang paling berpengaruh di dunia, dia mencatat bahwasanya ada dua orang muslim yang itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, yaitu Nabi Muhammad tentu saja, dan kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia tempatkan pada posisi ke-51. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab tuh dulunya adalah seorang kafir Quraisy yang perlawanannya terhadap Nabi Muhammad itu sangat keras itu. Tapi akhirnya dia masuk Islam dan menjadi salah satu tokoh muslim terbaik. Nah, selain itu bisa kita lihat ada beberapa tokoh ya, dari yang awalnya itu sering menentang Nabi Muhammad, akhirnya dia masuk Islam dan menjadi salah satu beberapa dari tokoh-tokoh muslim yang terbaik itu, seperti Ikrimah bin Abu Jahal, ya, anaknya Abu Jahal tuh yang sempat berperang dalam perang Uhud, yang dia memimpin pasukan Quraisy ya. Nah, tetapi akhirnya dia setelah peristiwa pembebasan Mekah itu dia masuk Islam. Nah, ada salah satu tokoh yang dia juga dulu tuh menentang Nabi Muhammad, dan tokoh ini menurut saya cukup penting dalam sejarah Islam, terkhususnya Sirah Nabawiyah. Dan tokoh itu adalah Abu Sufyan. Bagaimana cerita Abu Sufyan? Ini kisahnya. Abu Sufyan sendiri itu berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah suku yang bisa dibilang elit ya, elit yang punya pengaruh besar, yang punya power besar, dan punya kekayaan yang cukup banyak ya di kalangan orang-orang Mekah itu, di kalangan juga orang-orang Quraisy. Nah, Abu Sufyan sendiri ketika Nabi Muhammad itu mulai berdakwah, dia salah satu orang yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, Abu Sufyan itu dia ada suatu ekspedisi dagang. Nah, bisa kan orang-orang Mekah itu biasanya berdagang ke Syam ya, ke Syam. Nah, Abu Sufyan itu dia berdagang ke Syam. Habis pulang dari ke Syam, dia akhirnya Nabi Muhammad itu tahu bahwasanya Abu Sufyan ini membawa kafilah dari Syam menuju Mekah. Kemudian Nabi Muhammad itu mengumpulkan beberapa pasukan muslim yang pada saat itu berjumlah 313, atau mungkin ada yang riwayatkan 314, tapi pokoknya sekitar 300-an orang. Nah, kemudian Nabi Muhammad berangkat dengan orang-orang itu ke Badar, yaitu Badar itu tempat nama daerahnya ya. Kemudian Abu Sufyan itu dia mengirim pesan ke Mekah untuk memberitahu bahwasanya kafilahnya ini dalam bahaya itu, soalnya Nabi Muhammad itu bakal datang untuk menyerbu kafilahnya. Kemudian pasukan Mekah itu menyiapkan orang-orang yang sampai berjumlah 1000 orang ya. Nah, Abu Sufyan pada saat itu dia mengambil jalur lain ya, jalur yang biasanya gak dipakai untuk dari Syam ke Mekah. With Sufyan's broken camp, he's moving west away from Badr. Karena ya memang Abu Sufyan ini bisa dibilang orangnya pinter ya, apalagi dia berasal dari Bani Umayyah yang bisa dibilang elit gitu. Nah, akhirnya Abu Sufyan tuh kemudian dia mengirim pesan lagi ke pasukan Mekah ya, pasukan Quraisy. Dia mengirim pesan bahwasanya pasukan Quraisy itu sebaiknya kembali saja gitu ke Mekah. Tetapi pasukan Quraisy itu tetap memaksa sampai ke Badar, dan akhirnya terjadilah perang Badar di sana. Bisa dibilang itu adalah salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam, dan lagi-lagi tanpa Abu Sufyan mungkin peristiwa itu, perang Badar, gak akan ada. Kemudian kita lanjut ke tahun setelah peperangan Badar. Itu adalah tahun dimana terjadinya perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi gara-gara orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrik ya, mereka ingin membalaskan dendam mereka di Badar tahun kemarin. Soalnya mereka kalah kan di sana. Nah, akhirnya mereka menunjuk Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan yang akan mengantar pasukan itu ke Uhud. Abu Sufyan kemudian menjadi pemimpin pasukan, dan bisa dibilang kita mengambil kesimpulan di sini bahwasanya Abu Sufyan itu memiliki ilmu kemiliteran atau ilmu peperangan yang cukup bagus ya, sehingga dia ditunjuk menjadi pemimpin pasukan. Nah, akhirnya Abu Sufyan memimpin pasukan di Uhud, dan akhirnya pasukan Quraisy menang ya. Setelah perang Uhud terjadilah perang Ahzab. Salah satu orang dari orang Yahudi ya, orang Yahudi dari suku Bani Nadir,
dari Madinah itu menghubungi Abu Sufyan, kemudian merencanakan kemudian mereka ingin menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Bisa dibilang di sini diplomasinya Abu Sufyan ini cukup baik dan bisa dibilang Abu Sufyan ini adalah salah satu tokoh terkenal itu dalam masyarakat Quraisy pada saat itu, sehingga Yahudinya tadi itu melakukan aliansi dengan Abu Sufyan ini. Nah, setelah perang Ahzab terjadi, kemudian terjadilah suatu perjanjian damai atau mungkin gencatan senjata ya bahasa lainnya. Gencatan senjata ini melarang pasukan Quraisy untuk menyerang pasukan Muslim dan sebaliknya. Nah, pada masa waktu inilah Nabi Muhammad itu mulai menyebarkan surat-surat dakwah ke raja-raja sekitar Arabia gitu. Dan dia juga menulis pesan dakwah ke Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi pada saat itu, Raja Bizantium ya. Nah, setelah itu surat pesan itu ya dibawa ke Raja Heraklius. Raja Heraklius pun membacanya dan dia pun ingin mengetahui lebih banyak soal Nabi Muhammad. Kemudian didatangilah salah satu tokoh Quraisy dan tokoh Quraisy tersebut adalah Abu Sufyan. Dan bisa kita lihat bahwasanya Abu Sufyan ini emang terkenal di Arab maupun di Romawi itu, atau dengan hubungan luar negeri. Nah, akhirnya didatangkanlah Abu Sufyan, terus ditanya tentang Nabi Muhammad. Abu Sufyan itu ketika menerangkan Nabi Muhammad gak ada, bisa dibilang pernyataan-pernyataan negatif yang dia lontarkan gitu. Gak ada pernyataan-pernyataan kayak cacian, makian, dan dia menyatakan yang sebenarnya itu, seperti Nabi Muhammad itu akhlaknya baik, dia orang yang jujur gitu. Dan mungkin disinilah Abu Sufyan tuh mulai percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu benar itu. Tetapi mungkin karena gengsinya sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar di Mekah itu yang menghalanginya, kemudian menghalanginya untuk masuk Islam pada saat itu. Nah, apa yang men-trigger Abu Sufyan ini untuk masuk Islam itu terjadi ketika peristiwa pembebasan Mekah. Pada saat itu ada sebuah suku bernama Bani Bakar. Bani Bakar ini bersekutu dengan Quraisy. Bani Bakar ini kemudian menyerang Bani Khuza'ah, dan Bani Khuza'ah ini bersekutu dengan Nabi Muhammad. Dan sesuai dengan perjanjian damai yang ada di perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata ya, suatu suku yang yaitu beraliansi dengan kedua pihak, yaitu Quraisy dan Muslim ya, dia gak boleh menyerang suku lainnya yang beraliansi berbeda gitu. Dan di sini terjadilah pelanggaran perjanjian. Kemudian pasukan Muslim pun dipersiapkan oleh Nabi Muhammad untuk menyerang Mekah gitu. Nah, Abu Sufyan sendiri kemudian mencoba berdiplomasi melewati cara yang damai gitu untuk menghalangi pasukan Muslim. Kemudian Abu Sufyan pun mencoba menemui Nabi Muhammad. Kemudian Abu Sufyan ini bertemu dengan Abbas gitu. Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad. Kemudian Abbas ini membawa Abu Sufyan ke Nabi Muhammad yang pada saat itu sedang lagi dalam perjalanan tuh ke Mekah. Kemudian pas dalam perjalanannya, pas Abbas nih lagi membawa Abu Sufyan, mereka berdua ini bertemu dengan Umar bin Khattab. Seperti kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab ini emang keras itu kan orangnya. Dan ketika melihat Abu Sufyan, yang memang Abu Sufyan salah satu orang yang bisa dibilang benar-benar jahat lah dalam pandangan orang-orang Muslim pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab itu langsung mengancam untuk memenggal kepalanya Abu Sufyan itu, karena memang mungkin sangat-sangat marah ya melihat Abu Sufyan di sana. Kemudian datanglah Nabi, dan kemudian Nabi Muhammad ini menahan amarahnya Umar bin Khattab dan mengajak Abu Sufyan ini untuk berbicara empat mata lah. Kemudian ketika Nabi berbicara empat mata dengan Abu Sufyan, mereka kemudian mengobrol dan akhirnya Abu Sufyan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akhirnya dia masuk Islam. I declare, under no compulsion, there is one God,
Dan setelah itu Nabi Muhammad bisa dibilang memberikan suatu penghargaan terhadap masuknya Abu Sufyan ke Islam ini dengan menyuruh nanti orang-orang yang ada di Mekah ketika Nabi Muhammad itu masuk ke Mekah, yaitu orang-orang yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, kemudian orang-orang yang menutup pintu rumahnya sendiri, dan orang-orang yang masuk ke Masjidil Haram itu akan selamat. Nah, kemudian disampaikanlah pesan itu ke Abu Sufyan, dan Abu Sufyan akhirnya balik ke Mekah dan menyampaikan pesan itu. Bisa dilihat di sini Nabi Muhammad tuh benar-benar menghargai kemualafan Abu Sufyan dengan cara orang-orang yang di Mekah nanti yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan itu bakal selamat. All in Abu Sufyan's house are saved. All by the cover are saved. Kemudian terjadilah peristiwa pembebasan Mekah di mana banyaknya pasukan muslim itu masuk ke Mekah dan akhirnya bisa menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Ini tentu saja suatu kisah yang benar-benar luar biasa. Dan akhirnya setelah itu Abu Sufyan bisa kita ketahui bahwasanya Abu Sufyan itu masuk Islam, dan setelah itu Nabi Muhammad yang sudah menguasai Mekah tuh mengampuni seluruh orang-orang yang ada di Mekah, dan akhirnya seluruh orang yang ada di Mekah pada saat itu akhirnya mu'alaf masuk Islam. Dan setelah itu Nabi Muhammad akhirnya berhasil bisa dibilang berhasil dalam misi dakwahnya setelah beberapa tahun dia bekerja keras ya, dan akhirnya sekarang Mekah Madinah itu sudah Islam sepenuhnya. Abu Sufyan sendiri itu setelah penaklukan Mekah, dia akhirnya dia sempat ikut dalam beberapa perang bersama pasukan muslim. Salah satunya perang Hunain ya. Perang Hunain ini melawan orang-orang dari Taif itu. Terus akhirnya setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Sufyan ini tetap ikut berperang. Salah satunya perang Yarmuk. Nah, perang Yarmuk ini adalah ketika pasukan muslim itu berperang dengan kerajaan Romawi yang dengan kepintarannya Khalid bin Walid ya, komandan pasukan muslimin, itu akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Nah, bisa dibilang perjalanan spiritualnya Abu Sufyan ini sangat menarik ya. Dari awalnya musuhnya Nabi Muhammad gitu. Terus yang dia adalah orang yang memulai perang Badar, kemudian dia memimpin pasukan musyrik Quraisy di perang Uhud, terus dia menjalin aliansi dengan Yahudi ketika perang Ahzab gitu. Dan akhirnya dia masuk Islam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang yang memiliki masa lalu yang buruk, orang yang awalnya mungkin dia jahat, itu jangan di-judge dulu, jangan dinilai dulu dia jahat. Karena bisa jadi nanti pada akhirnya dia menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bagus, orang yang lebih baik dari dirinya yang lalu. Nah, itulah bisa dibilang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Sufyan. Semoga video ini bermanfaat. Segini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian itu berasal dari saya, jika ada kebenaran itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengambil pelajaran dari kisahnya Abu Sufyan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.